pesugihan ular di base camp horor. Pada suatu musim panas yang cerah, sebuah kelompok pendaki gunung yang terdiri dari 5 orang teman dekat bernama Dika, Maya, Rizal, Sita, dan Fauzi memutuskan untuk melakukan pendakian ke puncak Gunung Rimbala. Gunung tersebut terkenal dengan pemandangan alam yang indah, tetapi juga memiliki legenda horor yang menghantui. Setelah perjalanan yang melelahkan, mereka tiba di base camp yang sudah lama ditinggalkan. Base camp tersebut terletak di antara hutan yang lebat dan menyeramkan, membuat suasana semakin gelap ketika malam tiba. Meskipun ragu, kelompok tersebut memutuskan untuk berkemah di base camp tersebut untuk beristirahat sejenak sebelum melanjutkan pendakian ke puncak. Saat malam menjelang, mereka berkumpul di sekitar api unggun yang mereka nyalakan. Mereka bercerita dan bercanda, mencoba untuk melupakan cerita horor yang pernah mereka dengar tentang base camp ini. Namun, suasana semakin mencekam ketika Dika mengingatkan mereka tentang legenda pesugihan ular yang konon terjadi di area tersebut. Legenda mengisahkan tentang seorang dukun kuno yang menjalani ritual pesugihan dengan mengorbankan seorang teman terbaiknya. Dalam ritual itu, dukun tersebut berubah menjadi ular raksasa dan menghuni base camp gunung tersebut, meminta darah sebagai imbalan untuk memberikan kekayaan dan kekuasaan kepada siapa saja yang berani mendekat. Meskipun mereka mencoba meremehkan cerita itu, ketegangan mulai merayap saat hujan turun dengan deras. Suara hujan yang bertalu-talu dan angin yang kencang membuat suasana semakin menakutkan. Maya mencoba menenangkan semuanya dengan bercerita tentang petualangannya sebagai seorang fotografer, tetapi ceritanya terputus saat ia mendengar suara desisan aneh dari semak belukar di sekitar mereka. Tiba-tiba, Sita yang sedang memasak di dapur tenda berteriak ketakutan. Di antara kayu bakar yang dinyalakannya, ia melihat sosok ular besar dengan mata merah menyala. Teriakan Sita membuat semua orang terkejut dan berhamburan keluar dari tenda. Mereka melihat ular raksasa itu melingkar di sekitar api unggun, seolah-olah mencari sesuatu. Dika yang penuh tekad dan adrenalin memutuskan untuk menghadapi ular tersebut dengan berusaha mengusirnya menggunakan tongkat besar. Namun, ular tersebut tampaknya tidak terpengaruh. Rizal dan Fauzi mencoba mencari alat-alat lain yang bisa digunakan untuk mengusir ular, tetapi semakin lama, ular itu semakin dekat dengan mereka. Ketegangan mencapai puncaknya saat ular raksasa tersebut mendekat dengan nafas yang memancar api. Kembali teringat cerita legenda, mereka menyadari bahwa cerita itu mungkin bukanlah sekadar mitos belaka. Namun, mereka tidak ingin menyerah begitu saja. Dika berusaha mengumpulkan sisa-sisa api unggun yang masih menyala dan melemparkannya ke arah ular tersebut. Dengan gemuruh, ular itu akhirnya mengeluarkan desisan marah dan melingkar sebelum akhirnya perlahan-lahan mundur ke dalam kegelapan hutan. Meskipun berhasil mengusir ular raksasa tersebut, ketakutan dan trauma tetap tertanam di hati mereka. Mereka memutuskan untuk bergegas meninggalkan base camp dan melanjutkan pendakian mereka ke puncak. Pengalaman mengerikan di base camp horor itu tidak akan pernah terlupakan oleh kelompok pendaki tersebut. Mereka menyadari bahwa alam memiliki rahasia yang dalam dan misteri yang tidak selalu bisa dijelaskan. Dari saat itu, setiap kali mereka mengingat pendakian mereka,
Cerita pesugihan ular di base camp horor selalu muncul sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pengalaman mereka di gunung.